Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai utang atau pinjaman negara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Rika Agustin Puspitasari, yang kedua yaitu Fala Suwarna Dwipa, yang ketiga yaitu Lilis Handayani, yang keempat yaitu Devina Januarsi, yang kelima yaitu M. Hilmi Fanani. Untuk pembahasan kali ini, kelompok kami membahas dua submateri, yaitu yang pertama mengenai sumber utang negara. Apa sih sumber utang negara itu? Sumber utang negara yaitu sebagai negara yang berkembang memiliki sumber daya alam yang paling melimpah bahkan dari negara di seluruh dunia, namun tidak memiliki sumber daya modal dan sumber daya manusia yang produktif, sehingga sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak dapat dieksplorasi secara maksimal agar mampu menyokong anggaran pendapatan negara. Menyambung dari slide yang pertama, dalam pembahasan sumber utang negara ini, kita fokus mengenai utang luar negeri, sehingga tidak akan ada pembahasan terkait utang dalam negeri, di mana utang pada dasarnya merupakan kewajiban suatu pihak dengan pihak lain yang terikat melalui kesepakatan transaksi. Utang juga pada dasarnya merupakan bentuk konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, di mana anggaran pendapatan negara lebih kecil dari anggaran belanja negara. Jadi, untuk menutupi defisitnya APBN tersebut, pemerintah mengambil langkah cepat dengan membuka surat utang ataupun membuka pinjaman untuk mendapatkan pendanaannya dari dalam ataupun luar negeri. Namun, langkah tercepat serta yang paling mudah adalah dengan membuka pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Pinjaman dalam negeri umumnya diperoleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN. Pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan luar negerinya melalui lembaga atau organisasi internasional yang berkaitan dengan sumber utang luar negeri Indonesia. Sumber merupakan asal atau tempat dari mana sesuatu tersebut keluar. Namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sumber ialah tempat keluar yang memiliki arti jika berkaitan dengan konteks ini, pinjaman atau utang luar negeri, maka dapat disimpulkan bahwa sumber utang luar negeri ialah tempat dari mana pemerintah mendapatkan pinjaman utang luar negerinya untuk pembiayaan ekonomi dan lain-lain. Sumber-sumber utang luar negeri atau ULN Indonesia serta definisi. 1. Utang luar negeri pemerintah merupakan utang luar negeri yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari pinjaman komersial, fasilitas kredit ekspor, kredit supplier, pinjaman bilateral, pinjaman multilateral, serta SBN atau surat berharga negara yang diterbitkan di dalam negeri maupun yang diterbitkan di luar negeri dan dimiliki bukan penduduk. 2. Utang luar negeri bank sentral ialah utang luar negeri milik Bank Indonesia yang bertujuan untuk cadangan devisa serta mendukung neraca pembayaran. Di antara yang termasuk dalam utang luar negeri bank sentral ialah kewajiban dalam bentuk SBI atau sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki bukan penduduk dan deposit yang dimiliki bukan penduduk di Bank Indonesia. 3. Utang luar negeri swasta merupakan utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman simpanan atau perjanjian lainnya dalam bentuk valuta asing atau mata uang rupiah. Tabel di atas menunjukkan ada begitu banyak dan bermacam-macam bentuk pinjaman luar negeri Indonesia, di mana setiap jenis pinjaman tersebut memiliki tujuan pinjamannya masing-masing serta berbeda-beda baik dalam kesempatan transaksinya maupun kondisinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dana dari utang negara. Penggunaan utang luar negeri Indonesia secara garis besar adalah untuk pembangunan ekonomi serta digunakan untuk pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya, utang luar negeri dalam penggunaannya untuk sektor ekonomi tercakup diantaranya adalah pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas dan udara, pengolahan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi,
jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan juga jasa-jasa lainnya. Selanjutnya, sedangkan tujuan penggunaannya untuk pembayaran utang luar negeri diantaranya adalah utang luar negeri pemerintah dan bank sentral, utang bilateral, utang multilateral, utang bank komersial, utang kepada pemasok, utang dari SBN internasional, serta surat utang. Pembayaran tersebut sebelumnya adalah pembayaran pokok utang luar negeri yang disertai dengan bunga. Selanjutnya, bangsa Indonesia sejak periode kedua kepemerintahan telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan perubahan di segala bidang dengan semangat pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai berikut. Dampak dari pembangunan ekonomi tersebut hingga sekarang masih terlihat jelas walaupun tidak secara keseluruhan, seperti pembangunan sektor-sektor produktif, infrastruktur, fasilitas umum, kebijakan-kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Terdapat kunci yang menjadi faktor utama dari aktivitas-aktivitas tersebut, yang mana dapat dipahami bahwasanya faktor utama tersebut ialah modal. Selama ini, pinjaman-pinjaman tersebut jelas memiliki tujuan penggunaannya yang dipinjam berdasarkan kekurangan pembiayaan di beberapa sektor atau program tertentu. Pinjaman-pinjaman tersebut terus meningkat setiap tahunnya sebab kekurangan anggaran dari pendapatan anggaran untuk memenuhi belanja APBN setiap tahunnya. Banyak para pengamat ekonomi yang melihat pertumbuhan utang luar negeri yang terus meningkat, sedangkan dampaknya tidak terlihat sebanding dengan pinjamannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.